Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang materi kelompok saya mengenai CMS Drupal. Jadi dari teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu CMS Drupal? Jadi saya di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu CMS dan apa itu Drupal. Jadi CMS itu adalah sebuah singkatan dari Content Management System, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Sistem Manajemen Konten. CMS adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi atau mengubah isi dari situs web. Kemudian CMS sendiri ada dua elemen, yaitu yang pertama adalah CMA. CMA sendiri adalah singkatan dari Content Management Application. Yang kedua adalah CDA atau singkatan dari Content Delivery Application. Selanjutnya adalah Drupal. Drupal adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen konten yang bebas dan terbuka yang didistribusikan di bawah lisensi GPL atau dari teman-teman di sini CMS Drupal sendiri dia itu sudah memiliki lisensi atau sudah memiliki perizinan dari GPL. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang beberapa yang belum tahu mengenai GPL. Jadi GPL sendiri ini adalah singkatan dari General Public Lisensi ya. Jadi kalau dari pengertian di atas, dari penjelasan Drupal di atas bisa kita simpulkan bahwa Drupal ini merupakan salah satu content management system atau CMS yang bersifat open source, di mana semua orang dapat menggunakan dan menerapkan sistem ini pada website mereka. Selanjutnya, ada beberapa fungsi CMS Drupal. Yang pertama, software content personal. Jadi, software content personal atau perusahaan ini mampu jadi penggunaan database ini dapat memberikan atau penggunaan CMS Drupal ini dapat memberikan atau memudahkan bagi personal atau perusahaan atau kelompok yang ingin membuat website sendiri dan mampu mengisi konten pada website secara mudah gitu. Hal ini dikarenakan dikarenakan Drupal ini merupakan database berbasis konten marketing. Sistem penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah sebagai media sosial dan situs belanja online. Sebagai media sosial dan situs belanja online. Jadi CMS Drupal ini penggunaannya yang fleksibel serta mudah, maka menjadikannya pilihan untuk diterapkan pada situs media sosial atau situs belanja. Selanjutnya adalah sebagai aplikasi internal. Sebagai aplikasi internal. Jadi CMS Drupal ini dapat memudahkan pembuatan aplikasi internal, tidak hanya pembuatan aplikasi saja, namun juga dalam pembuatan website internal dari perusahaan maupun pribadi. Terakhir membuat profil produk. Jadi teman-teman kalau mungkin ada bisnis kecil-kecilnya, mungkin mau membuat profil gitu supaya mempromosikan produk-produknya, CMS Drupal ini juga bisa Anda gunakan untuk membuat profil produk unggulan.
karena CMS Drupal ini didukung dengan plugin-plugin canggih yang menjadikan kemudahan. Selanjutnya di sini ada kelemahan CMS, kelebihan dan kekurangan CMS Drupal. Yang pertama ada kelebihan, ada beberapa poin di sini. Yang pertama software konten personal atau perusahaan. Yang kedua sebagai media sosial dan situs belanja online. Ketiga sebagai aplikasi internal. Yang terakhir pembuatan profil produk. Kekurangannya sendiri, yang pertama membutuhkan waktu belajar yang cukup lama, yang kedua menghabiskan banyak resource, yang terakhir jumlah developernya sedikit. Selanjutnya ada beberapa istilah dalam CMS Drupal. Yang pertama interface admin, yang kedua node, yang ketiga modules, yang ketiga hook. Kemudian slide selanjutnya ada beberapa fitur-fitur unggulan CMS Drupal. Yang pertama ada CMS atau Content Management System atau Sistem Manajemen Konten. Yang kedua ada CMF, Content Management Framework atau Sistem Platform. Yang selanjutnya ada blok pengguna tunggal dan pengguna jamak. Selanjutnya ada multisitus hanya dengan satu instalasi. Kemudian diikuti multibahasa, sudah mendukung bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Kemudian ada konten multimedia, kemudian mendukung banyak jenis database. Selanjutnya bisa dipasang dengan web server Apache atau IIS atau like HTTPD. Kemudian yang terakhir pengaturan hak akses pengguna tak terbatas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.